Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Muhammad Holis. Saya adalah mahasiswa guru tertentu tahap 3 periode 4 tahun 2023 di LPTK Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 11 November 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SDN Priuk 1 Kota Tangerang, Provinsi Banten. Berikut ini adalah KTP saya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Siang, Bapak. Sehat semuanya, sehat? Alhamdulillah ya. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita awali kegiatan kita dengan membaca doa. Oke, anak soleh-solehah. Berdoa mulai. Alhamdulillah. Untuk membuat semangat sebelum kita mulai belajar, kita akan sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siap semuanya? Siap. Oke, nanti kalian tinggal ngikutin aja. Musiknya sudah ada. Oke. Biar semangat belajarnya. Oke, anak-anakku sekalian, kita ice breaking dulu. Kita gerakan badannya biar semangat lanjutkan materi selanjutnya. Oke, diri semua. Diri. Ayo diri. Ayo diri. Nanti ikuti gerakannya ya. Yo. Gerakin badannya. Ada 7 kebiasaan Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, hidup baik. Ada 7 kebiasaan. Ayo suaranya. Indonesia hebat. Bangun tidur. Ayo. Nah. Hari ini kita akan belajar pelajaran IPAS. Kemarin minggu lalu kita sudah mempelajari tentang suhu udara. Kalau di Indonesia ada berapa cuacanya? Apa aja? Panas dan hujan. Ketika musim panas akan terasa panas. Ketika musim hujan akan terasa. Beda dengan negara-negara lain, Indonesia menggunakan ada 4 cuaca. Ya, ada musim semi dan ada musim salju. Nah, oleh karena itu kita akan lebih membahas tentang cuaca. Cuman
Di sini akan ada efek perubahan cuaca diakibatkan oleh ini dia. Efek rumah. Oke. Coba Saki bisa baca bagaimana efek rumah kaca itu? Kebaca nggak? Zara? Efek rumah kaca adalah proses di mana gas-gas terkumpul di atmosfer bumi seperti karbon dioksida, Terus CO2. CO2 dan tanah CH4 menangkap panas dari matahari dan menghangatkan bumi. Ini seperti sebuah rumah kaca yang digunakan untuk menanam tanaman, di mana panas dari matahari Perangkap. di dalam. Oke, coba yang Putra. Zidan, baca. Efek rumah kaca adalah proses di mana gas-gas tertentu di atmosfer bumi seperti karbon dioksida atau CO2 dan metana CH4 menangkap panas dari matahari dan menghangatkan bumi. Seperti sebuah rumah kaca yang digunakan untuk menanam tanaman, di mana panas dari matahari terperangkap di dalamnya. Oke. Jadi efek rumah kaca adalah proses di mana sinar matahari ini mengeluarkan satu gas. Gas disebut dengan apa tadi? Karbon dioksida, ya, dan metana. Nah, di mana ini terperangkap dalam satu ruangan. Kebayang nggak tuh kalau lagi panas, terus kita berada di ruangan kaca, disengat sinar matahari, wah itu luar biasa. Pastinya panas banget pastinya. Karena efek dari kaca ini dia akan memantulkan kembali sinar cahaya. Karena kaca tidak bisa menyerap sinar cahaya. Justru dia akan memantulkan kembali rasa panas itu sendiri. Oke, lanjut. Nah, ini dia. Mengenal efek rumah kaca. Oh, apa yang terjadi ketika sinar matahari menyinari bangunan kaca, yang keadaan tuh bumi, efeknya suhu udara naik. Berarti kalau suhu udara naik berarti dingin apa panas? Dingin apa panas? Panas. Karena apa? Yang terperangkap di sini efek daripada rumah kaca. Itu ya. Jadi menurut kalian bagus nggak nih? Lama-kelamaan bagus nggak kira-kira? Efek dari rumah kaca ini bagus nggak ke alam kita? Bagus tidak ke alam kita nanti? Tidak, pasti nanti banyak hal yang dirugikan. Nah, kemarin ada beberapa hal yang udah kita bahas. Apa sih efek dari rumah kaca ini adalah bentar ya. Kok belum ganti? Nah, ini dia. Bagaimana? Azalia, coba baca. Ringkasan dari dampak-dampak utama efek rumah kaca yang disebutkan adalah A. Perubahan cuaca ekstrim. Mencairnya es kutub menyebabkan naiknya permukaan air laut dan berkurangnya daratan. Peningkatan suhu di daerah tertentu membuat air sulit bertahan dan pola cuaca di samping juga berubah. Oke. Naomi bisa baca? Kebaca ya, baca Naomi. Ringkasan dari dampak-dampak utama efek rumah kaca yang disebutkan adalah A. Perubahan cuaca ekstrim mencairnya es kutub menyebabkan naiknya permukaan air laut dan berkurangnya daratan. Peningkatan suhu di daerah tertentu membuat air sulit bertahan dan pola cuaca di samping juga berubah. Ini baru satu efeknya.
di mana gunung salju, gunung abadi es mencair karena apa? Matahari saking panas. Nah, ini sebetulnya kan Pak, kan di kutub utara, kutub selatan tidak ada rumah kaca. Kok bisa mencair? Ayo. Nah, karena di bumi ini bukan cuma ada di kutub utara, kutub selatan doang sinar matahari. Dia kan menyinari dari semua alam atau beberapa daerah yang lain. Pas kebetulan di negara-negara tertentu, negara-negara maju, negara-negara berkembang, otomatis ada bangunan kaca. Nah, efeknya ke sini akhirnya nih, ke gunung abadi es atau gunung salju, akhirnya mencair. Ketika ini mencair, apa yang terjadi? Otomatis air laut nambah. Oke, kita lihat lagi. Nah, siapa? Zabina baca. Nah, tuh. Saking panasnya matahari, beberapa bongkahan-bongkahan gunung es yang ada di kutub utara, kutub selatan akhirnya mencair atau bisa disebut dengan gletser. Disebut dengan gletser. Gletser itu adalah pencairan di mana gunung-gunung es itu mencair. Sehingga hasil daripada air yang mencair itu laut naik. Ini kalau Priuk dekat ini mah udah tenggelam. Kalau misalnya kota Tangerang dekat kutub utara, kutub selatan udah tenggelam duluan berarti karena jaraknya terlalu dekat. Ini aja pasti ada efeknya ke negara-negara yang terdekat pastinya. Oke, lagi. Nah, baca Aisyah. Nah, apa yang terjadi? Banjir, air laut naik, masuk ke sungai-sungai. Nah, sungai otomatis dekat dengan masyarakat. Ketika air laut meluap, air laut pasang naik ke atas sampai tumpah ke sungai-sungai, maka yang terjadi banjir. Ini salah satu efek dari rumah kaca. Ya. Lanjut. Nah, kita lanjut. Kelewat nggak satu ya? Enggak ya? Oh, kelewat satu. Nah. Coba Afan, baca Pan. Nah, jadi karena faktor panas imbasnya kepada kesehatan. Apa yang terjadi? Nah, hewan patogen terus membawa seperti nyamuk, malaria, DBD. Dan pastinya bikin tubuh itu lemes. Keringetan terus. Nah, atau dikenal dengan kehilangan banyak cairan atau disebut dengan dehidrasi. Disebut dengan apa? Dehidrasi. Kekurangan cairan. Karena kenapa? Kena panas mulu, kena sinar matahari terus. Jadi ke badan lemes, keringetan. Pernah ngalamin seperti itu? Nah, kena sinar matahari panas, pasti badan itu udah keringetnya udah luar biasa. Oke, lanjut.
Nah, siapa yang baca? Nindi baca Nindi. Nah, kepunahan itu karena apa tadi tuh? Tuh, apa yang terjadi? Kebakaran. Kalau udah kebakaran, pada hidup nggak binatang-binatang yang ada di situ? Nggak ada. Jadi pada punah spesiesnya. Jadi karena saking panasnya matahari ya. Makanya kalau lagi panas, hati-hati. Jangan suka bermain-main dengan api. Paham anak-anak? Kalau lagi musim kering, jangan macem-macem. Iseng-iseng mainan api, terus ngebakar kertas, atau ngebakar apa, iseng-iseng. Khawatir yang ada di sekitar kalian mudah terbakar. Plastik, itu mudah banget terbakar. Ya, bahaya. Kertas atau dedaunan yang kering. Makanya di rumahnya siapa yang suka bakar-bakar sampah? Ada? Waduh, hati-hati ya. Yang bakar-bakar sampah hati-hati. Kenapa? Karena tadi kalau tidak hati-hati, bahayanya adalah tadi terjadi kebakaran dan pasti akan ngebunuh beberapa spesies yang lain. Oke, lanjut. Nah, siapa? Kirana baca? Kinara? Mana? Ah, baca. Pemanasan global mengakibatkan penguapan sumber air tanah dan kontaminasi air tersebut memicu krisis air bersumber. Nah, kalau udah panas air ada nggak? Nggak ada, ngering dia. Susah air. Terus dari mana nantinya kalau susah air? Dari mana air? Nunggu dari mana? Untuk bisa dapat air nunggu dari mana? Dari mana kalau dari atas? Hujan. Kalau misalnya sungai kering, nggak kebayang kalau lautan ikut kering. Waduh, luar biasa. Kalau lautan ikut kering. Tapi tadi nggak terjadi. Beberapa efek daripada rumah kaca, tadi air laut malah naik. Cuman beberapa daerah yang jauh dari jangkauan laut, otomatis ikut mengering. Kalau yang rumahnya dekat-dekat laut, otomatis dia akan mengalirkan airnya lewat hulu. Berapa sungai, dia masih bisa terselamatkan. Cuman kalau jauh dari laut, ya ini airnya mengering, airnya luber dan mengering. Jadi nggak kebayang kalau itu ya. Oke, untuk sebelumnya Paulus akan absen dulu ya, karena dari tadi belum tahu siapa yang masuk atau siapa yang tidak masuk. Nanti kalau masuk, katakan masuk. Kalau enggak, katakan enggak ya. Sambil disiapkan buku IPAS-nya dan buku tulisnya. Sambil Paulus absen ya. Saki hadir. Afan. Aisyah. Aksal. Aldi. Aldian, Alifa, Al Khalifi, Anindya, Anaila, Azahra, Azalia. Oke. Nah, buka halaman 50. Nah, apa itu efek dari rumah? Nah, tadi sebagian sudah dijelaskan. Ada beberapa poin itu efeknya di situ, coba penyebabnya. Ada berapa? Coba hitung. Ada 7. Yang pertama apa? Yang kedua? Permukaan laut tinggi. Terus yang ketiga?
Nah, yang keempat, kegunaan spesies. Yang kelima, nah, yang keenam, yang ketujuh, krisis air bersih. Nah, itu beberapa efek-efek rumah kaca. Itu ya. Nah, lihat halaman selanjutnya. Di situ kalian ada tugas yang 52. 51, 52, 51, 52, 53 berarti ya. Di situ ada tugas. Kemarin sudah sebagian dari antara kalian sudah melaksanakan tugas itu. Nanti kita akan melaksanakan tugas. Tugasnya apa? Coba di halaman 53 itu. Membawa toples. Nah, membuat kelompok, masing-masing kelompok memegang toples ya, yang terdapat tanaman dari kacang-kacangan. Oke, ini kan udah ya. Nanti masing-masing kelompok ada satu baris di depan. Satu meja ini berarti satu kelompok. Kalian nanti mengecek suhu udara yang ada di toples. Tuh 34, 34,3. Ini yang nggak ada pohonan 35. Jadi dia agak panas. Jadi tidak ada yang terserap. Kalau ada pohonan, nah ini agak lebat nih. 29,7. Punya kamu Oke, ini banyak nih pohonnya. Nah, 28. Coba Alin, ini banyak nih. Coba sini. Tuh, 27. Lagi. Danis. Oh, Danis. Nggak terlalu banyak nih. Tulis. Tulis tadi ingetin. Oh, 28. 28,3. Oke, kita cek. Oh, ini pohonannya dikit nih. 34. Ini pohonannya juga dikit. 34,3. Nah, ini yang agak banyak nih. Dia beda suhu udaranya 29,1. Nah, ditulis. Nanti satu persatu maju ke depan ya. Makanya tadi suhu udaranya tadi udah ditulis, berikut dengan bahan-bahannya. Oke. Dikasih waktu 5 menit dari sekarang. Silakan. Depan ya. Diacak namanya. Kalau dipanggil namanya terus dia sudah selesai, maju ke depan. Oke. Maju ke depan sini. Ya. Maju ke depan. Jelaskan ke teman-teman. Nah, dulu sebentar. Ya. Suhu udara 30,1. Pohonnya adalah toge. Bahan-bahannya kapas, kacang hijau, toples, dan air. Pengganti tanah adalah kapas. Kacangnya adalah kacang hijau atau kacang-kacangan. Pohon toge bisa menyerap udara lebih banyak karena banyak pohonnya. Suhu udara 30 derajat. Pohon kacang hijau, bahan toples cup, pengganti tanah kapas, biji kacang, air keran, tinggi tanaman 25 cm. Oke, terima kasih Aska ya, pintar. Lanjut. Afan. Beberapa materi tadi kan udah disampaikan efek daripada rumah kaca. Tugas kalian pun bagus, alhamdulillah mantap. Kalian anak-anak yang hebat. Kalian bisa menjelaskan apa yang menjadi kebutuhan di tugas saat ini. Ya. Tadi coba perhatikan lagi dari awal bagaimana efek rumah kaca. Efek negatifnya apa aja? Cuaca, terus apalagi? Tingginya permukaan laut, terus kesehatan manusia, terus hilangnya spesies, terus kabut asap, terus krisis air bersih. Lanjut. Nah, bahan-bahan ini apa aja tadi? Terus
kacang hijau, kapas, dan nah nanti akan tumbuh menjadi pohon toge. Kalau ini tadi alatnya apa namanya? Detektor suhu. Biar semangat, tepuk semangat. 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 Lagi 1 2 3 tepuk semangat. 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 Oke. Makanya dengan kalau manusia bagaimana kalau kurang cairan? Sakit, lemes. Jadinya jadi haus. Oke, sekarang acungkan tangannya kalau misalnya ada yang bisa jawab. Pertama, apa yang terjadi pada efek rumah kaca ketika kekurangan cairan? Gimana? Ayo, kalau kurang cairan bagaimana efeknya? Ada yang tahu? Yang gede yang ini nih. Ya, apa Repal? Apa yang terjadi efek rumah kaca terhadap gunung es? Siapa yang tahu? Ya, gunung es akan mencair. Selain mencair, efeknya apa? Air laut akan tinggi. Akibatnya apa kata Afan? Banjir. Benar, pintar. Semuanya pintar. Terus, sebutkan efek dari rumah kaca yang berhubungan dengan air. Apa efeknya? Apa yang akan terjadi? Laut semakin tinggi. Terus, selain itu, ya, sempitnya daratan. Terus, apa lagi yang terakhir? Yang paling terakhir banget tadi, tiba-tiba air. Krisis air bersih. Krisis air bersih. Jadi begitu ya anak-anakku sekalian ya. Tuh. Kepunahan spesies iya karena kekurangan. Terus yang kedua, apa yang terjadi pada hutan ketika efek dari sinar matahari yang panas? Bakaran, selain kebakaran. Kabut asap. Terus apa lagi? Punahan spesies ya, bisa jadi kepunahan spesies. Tumbuh-tumbuhan mati. Kesehatan manusia iya, dari kabut asap itu akhirnya kesehatan manusia pun akan ikut turun. Kesehatannya akan menurun. Gitu. Menurunnya hasil panen. Itu ya. Jadi banyak hal yang ternyata bisa mengakibatkan daripada efek rumah kaca. Oke. Siap. Pokoknya jaga kesehatan. Ya. Kalian harus jaga kesehatan kalian. Jaga kesehatan, jaga kebersihan untuk hidup lebih baik lagi. Sebab kenapa kalian harus sehat selalu. Biar besok bisa belajar ya. Kalau sakit bisa belajar? Nggak bisa. Nanti habis ini kalau istirahat, tolong jangan asal beli makanan. Oke. Demikian ya untuk pelajaran IPA pada hari ini. Terima kasih. Tepuk tangan buat kalian semua. Anak hebat. Ya. Pokoknya mudah-mudahan manfaat untuk kalian semua. Ingat, jangan lupa belajar di rumah. Jangan banyak main. Ya, jangan bergadang, apalagi mainin handphone. Sampai bergadang. Akhirnya ntar tidur kemalaman, terus akhirnya jadi nggak sehat. Oke, Bapak akhiri dengan sama-sama baca Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kalian semua. Ya, terima kasih.